Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga rayu semua para santri dan murid. Pada hari ini coba kita mengacu dalam menggunakan kecerdasan, ya. Diajak oleh guru mengacu dengan satu kecerdasan apa yang sudah dimiliki oleh bangsa manusia, terutama tentang keyakinan, ideologi, tentang akidah, banyak hal sudah diulas oleh guru banyak. Pada video ini guru memberi judul videonya ilmu Jawa versus ilmu Arab. Ini sangat luar biasa untuk dibuat analisa atau untuk mengasah kecerdasan agar mendapatkan suatu bentuk mindset atau ilmu yang tepat dan benar. Sebelum diulas oleh guru memberi pertanyaan dulu bagi para murid dan santri, juga pemirsa yang sudah sering mengikuti video guru. Ayo para murid dan santri, ilmu Jawa dan ilmu Arab. Sebelum diulas, guru memberi pertanyaan kepada pemirsa, juga murid dan santri. Tatkala kita berbicara tentang ilmu identik dengan kitab, tatkala kitab sudah tertera yang di dalam otak manusia adalah satu kitab suci, ada yang nyebutnya Al-Quran. Al-Quran begitu banyak lembar, banyak surat, ya, banyak ayat, banyak macam-macam. Cuma inti dan poinnya di situ yang diburu, yang dikaji, atau yang misteri adalah satu kata yang disebut Allah. Tatkala di dalam pikiran para pemirsa sudah menyebutkan Allah, diajak berpikir oleh guru. Dicari dimanapun sangat sulit. Diberikan cerita di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tidak mampu dilihat oleh otak umatnya. Yang menulis di dalam Quran pun dia tidak tahu Sidratul Muntaha itu di mana, luasnya, radiusnya berapa, nggak ngerti. Ada lagi yang menerangkan di Loh Mahfud. Loh Mahfud luasnya tidak ada yang mengerti. Akhirnya manusia membuat statement lagi bahwa diterangkan bahwa yang disebut si Allah itu lebih dekat daripada apa? Ayo. Lebih dekat daripada urat nadi. Pernah berpikir atau tidak para murid dan santri? Ayo. Manusia didogma, dididik banyak hal. Satu contoh tentang menggali disebutnya Allah. Diberilah suatu kalimat lebih dekat dari urat nadi. Clear ya? Tatkala Allah itu digambarkan atau dimotivasikan lebih dekat dari urat nadi, bagi para pemirsa dan pendengar yang mengerti, yang memahami Allah itu lebih dekat dari urat nadi, usia Anda berapa? Minimal SMP. Ada SD sedikit mulai mengerti atau mendengar bahwa Tuhan atau Allah lebih dekat dari urat nadi. Diajak para berpikir ya oleh guru. Artinya manusia yang mendapatkan suatu kalimat itu membayangkan, mengilustrasikan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadinya. Artinya tidak jauh dari tubuhnya. Lantas bagi anak yang SMP, usianya SMP, pendidikannya SMP, sama enggak pola pikirnya? Bahasanya yang didengar sama.
manusia atau orang atau anak yang usianya sedini itu sama ilustrasinya seperti yang tua. Yang SD sama. Pernahkah para murid dan santri juga para pemirsa berpikir, kalau toh Tuhan yang digambarkan Allah itu lebih dekat dari urat nadi, artinya si jabang bayi atau bayi yang baru lahir, Allah sudah di situ atau belum? Ayo diajak berpikir. Allah lebih dekat dari urat nadi bagi sekarang Anda usiamu mungkin sudah cukup atau dewasa. Artinya Allah mengikuti Anda itu setelah mendengar. Atau Anda sejak SMP sudah diikuti oleh Allah. Sejak SD atau sudah diikuti. Atau bahkan Anda sejak lahir sudah diikuti yang disebut Allah. Tatkala kalimat ini kalian pahami, bila kalian pun tidak mengerti, seakan-akan Anda terobsesi dengan kitab yang maha suci. Tapi bila para pemirsa, murid dan santri kalian pahami, kalau toh Allah itu lebih dekat dari urat nadi sejak manusia pertama kali lahir di dunia, artinya Allah itu sejak kecil. Jadi artinya, jari wong Jawa loh ya, nek ngono Gusti Allah cilikan iku tau mbrangkang. Iya ndak? Iya mbak. Jadi Allah itu pernah merangkak. Saya coba diajak berpikir ya. Di tahun sekarang, di bulan sekarang, di hari ini, di tanggal ini, Anda baru diberi suatu kalimat. Wahai si umat, wahai si orang muslim, sesungguhnya Tuhanmu Allah lebih dekat dari urat nadi. Artinya ini baru mendengar, baru dapat si Allah itu lebih dekat. Atau sejak Anda itu lahir, Allah itu sudah lebih dekat dari urat nadi. Nah, kalau sejak lahir itu Allah sudah ada di dalam tubuh manusia, artinya Allah ini kan melok berangkang cilian di Gusti Allah. Ayo, gimana para pemirsa, para murid, gimana ini? Nah, kalau hal seperti ini para pemirsa, umat tidak paham. Lantas kalau bahasa atau kalimat yang katanya istimewa ini loh, kalau dipelajari itu kalimat gila. Coba. Loh, artinya kan bisa bertanya kita, Anda semua, kepada pendakwah, kepada kiai, kepada ulama. Loh Pak Kiai, kalau memang Allah itu lebih dekat dari urat nadi, artinya Allah ini kan sejak kecil sudah dengan saya, dengan setiap manusia. Loh, artinya Allah kecil dulu kan ikut berangkat, cilian Gusti Allah. Ayo biasa berpikir bagaimana ini. Gila ndak para murid dan santri? Do cilian Gusti Allah biyen berangkang, saiki wis brengosen. Nah, udah ketemu jawabannya. Anda mulai bisa senyum. Nah, dari cerita ini apa para pemirsa? Ada peristiwa kurang lebih 1 tahun kemarin. Guru ini terkenal di lingkungannya di wilayah Jawa Timur. Guru terkenal orang atau sosok yang mengajarkan ilmu klenik atau ilmu Jawa. Dan di luaran sana banyak yang merasa hebat, banyak manusia yang terobsesi dengan suatu keyakinan dengan kitab suci Al-Quran dan surat-suratnya dan ayat-ayatnya. Dari peristiwa itu di masyarakat terjadilah atau adanya suatu pekerjaan. Pernah dengar para murid dan santri yang disebut ahli ruqyah?
Bahasa sekarang cek kodam. Ada lagi buka aura. Coba ini. Lebih bagus ini. Ayo coba. 1 tahun kemarin guru ini mendatangi sosok. Di dalam bidang keagamaan, agama Islam dia sangat terkenal. Jamaahnya sangat banyak anggotanya. Dia orang yang mempunyai kredibilitas nasional. Tapi dia buka praktek atau mengajarkan murid-muridnya, juga menerima tamunya, dia sebagai peruqyah. Melihat gaib-gaib yang ada di dalam pasiennya. Dari peristiwa itu apa para pemirsa? 1 tahun kemarin guru pergi di wilayah Surabaya. Guru ingin menguji keadaan guru. Akhirnya datanglah saya ke tempat orang-orang yang buka praktek, yang spiritual, yang ahli dalam bidang agama Islam, yang faham dengan kitab sucinya. Kira-kira yang ingin ditanyakan guru apa para pemirsa? Guru ini bertanya. Mendatangi tempat itu, faktanya atau yang terjadi, orang yang ahli dalam bidang agama, dia pun tahu, karena saya orang terkenal. Jadi, loh, panjenengan, Mbah? Iya. Mengapa kok kesini? Ndak, saya kepingin tahu kodam yang ada di tubuh saya ini apa. Saya takut salah, saya takut dosa. Apa yang terjadi para pemirsa? Dari tim ahli yang faham atau yang bisa membunyikan kalimat Quran, yang pandai membunyikan bahasa Arab, sudah data saya dikasihkan guru. Apa-apa yang ditanyakan dijawab guru semua. Akhirnya di situ yang ahli, tim khususnya dibantu 2 sosok, jadi ada 3 sosok. Ada tim ahlinya, ini orang yang pengaruh ahli kitab sembarang, yang 2 pun juga murid atau pengawalnya, untuk mengontrol apa-apa yang ada di sisi guru ini. Apa yang terjadi para murid dan santri? Guru mempunyai pemikiran, saya dari Jawa, orang ini dari Arab. Setelah apa yang dilakukan dari ritual orang-orang yang ahli kitab dari Arab, dia sampai hampir kurang lebih 2 jam tidak mampu untuk melihat gaibnya guru. Akhirnya dia pun juga kebingungan, juga sudah berkeringatan. Saya lihat kok dia agak gelisah. Apa yang ditanyakan guru? Guru bertanya, wahai si tabib, wahai si Gus, wahai si Yai, mengapa Anda kok gelisah? Apa jawabannya? Wah Mbah, panjenengan ini bukan orang sembarangan ya. Apa? Guru bangga bukan? Guru senyum dalam hatinya. Nah, wong gini aja ndak bisa. Akhirnya saya coba sekali lagi. Akhirnya ritual sekali lagi, ayat-ayat Quran dibaca, bahasa-bahasa Arab dibaca dengan kuat. Guru melihat posisi ketiga orang ini juga kecapean. Akhirnya guru ini berdoa. Doa guru bagaimana? Sama dengan pembuka tadi. Wahai si Allah yang lebih dekat dari urat nadiku, tolong tampakkan dirimu. Nah, setelah guru berdoa meminta si Allahnya guru ini yang lebih dekat dari urat nadi, saya suruh nongol. Nah, tatkala setelah guru berhajat seperti itu, si Gus, si Kiai, si Habib Tabib ini dan timnya 2 sama-sama melihatnya. Loh, dia merasa bangga berhasil melihat
kodam guru yang dari Jawa. Akhirnya dia selesai melakukan itu, dia menerangkan. Guru pun juga bertanya, bagaimana Pak Kiai kodam saya? Subhanallah Mbah, pantasan Anda jauh dari rahmatnya Allah. Mengapa Pak Kiai kok begitu? Kodam Anda setelah saya ru'yah dengan bahasa-bahasa Quran, itu yang kelihatan itu bertaring. Itu namanya jin korim itu Mbak. Waduh. Nah, setelah itu saya mengucapkan terima kasih para pemirsa. Terima kasih Pak Kiai, Pak Ulama, dengan bahasa, dengan ucapan Anda yang membaca kalimat Al-Quran yang turun dari langit. Kodam saya yang lebih dekat dari urat nadi bisa keluar. Bentuk wujudnya Anda sekarang tahu ya. Bertaring seperti itu, matanya seperti itu. Nah, itulah Tuhan yang kalian puja selama ini. Nah, apa yang terjadi para murid dan santri? Nah, itulah bedanya orang Jawa dan orang yang dari Arab. Nah, orang-orang yang ahli seperti ini kan banyak para pemirsa. Anda tidak paham, ini cek kodam, jin iprit, jin kafir. Nah, setelah itu apa? Saya kasih tahu si Yai itu tadi. Yai, Pak Yai Habib, yang Anda lihat tadi itu bukan jin korim. Saya tadi berdoa, wahai kodam yang lebih dekat dari urat nadi, tolong keluar. Yaitu yang kemarin Anda puja dan guru-guru Anda. Itulah para murid dan santri. Anda bisa membandingkan ilmu Jawa dan ilmu Arab, perbedaannya seperti itu. Dengan demikian guru berpesan kepada para pemirsa, jangan sekali-kali mudah percaya dengan ilmu-ilmu ru'yah orang-orang yang melihat-melihat aura dan melihat-melihat cek-cek kodam. Kalau tidak percaya tolong dites di sana-sana. Tapi niatkan, doakan. Wahai yang lebih dekat dari urat nadiku, keluarlah. Biar Anda mampu dilihat orang-orang yang sok ahli kitab yang maha suci itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.